Alhamdulillah sehat Pak. Kalau Pak Sandi bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan ke Ibu ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Baik Ibu, coaching hari ini, coach dan coaching saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan yang pertama saya akan tanyakan yaitu adalah kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik Pak, di kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan coaching yaitu tentang kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Begitu Pak. Baik, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau yang kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan dari coaching yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira indikator apa yang indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Kalau kali ini yang ingin saya kembangkan dari coaching yaitu beliau bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Begitu Pak. Baik, demikian dulu ya Ibu ya. Untuk observasi kali ini, silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Mega, apa kabar nih? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Ibu kali ini ada yang mau disampaikan ya Bu atau diceritakan. Tapi kira-kira waktu yang kita butuhkan ini mungkin cukup ya Bu untuk 10-15 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrolnya. Nah kira-kira apa nih yang mau disampaikan oleh Bu Mega? Begini ya Bu, di sekolah saya ini rekan-rekan guru, saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan Bu terkait penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan pembelajaran konvensional saja, ceramah dan ceramah lagi. Padahal kita ketahui Bu tentunya ada perubahan zaman sekarang ini di mana teknologi itu semakin canggih dan semakin pesat. Tetapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau mengalami perubahan, hanya ingin mengandalkan pembelajaran yang konvensional saja, sehingga pembelajarannya itu kurang bervariatif, mungkin seperti itu Bu. Oke Kak, jadi kalau saya garis bawahi ini berarti permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah Ibu itu rekan-rekan gurunya masih menggunakan proses pembelajaran yang kurang bervariatif atau konvensional, begitu ya Bu? Iya Bu, kurang bervariatif, medianya dan buku pembelajarannya masih model yang biasa atau masih yang lama Bu. Baik. Nah kalau kira-kira percakapan kita kali ini itu apa nih yang akan Ibu dapatkan? Dari percakapan kali ini Bu, saya mendapatkan adanya banyak perubahan dari sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajarannya. Misalnya penyampaian metodenya, modelnya, media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai macam aplikasi pembelajaran, misalnya menggunakan Canva yang sekarang sudah marak dilakukan Bu. Atau hanya sekedar membuat PowerPoint saja itu sudah lebih baik daripada hanya menggunakan metode ceramah atau tidak menggunakan media sama sekali Bu. Baik, berarti yang Ibu tadi sampaikan itu tentang pembelajaran yang ingin digunakan di sekolah itu lebih bervariasi, metode, model, atau medianya, begitu ya Bu. Bisa dikatakan itu kan kondisinya ideal, berarti kalau dilevelkan itu kan di level 10 ya Bu. Kira-kira di sekolah Ibu kalau sekarang ini berada di level berapa nih Bu? Sepertinya Bu, di sekolah saya itu masih ada di level 5 ya Bu. Karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru senior. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi Bu sepertinya agak sulit. Jadi mungkin sekarang masih di level 5 Bu. Oke, berarti di level 5 ya Bu untuk di kondisi sekarang ini. Nah kalau kira-kira level berapa nih yang Ibu harapkan
nantinya ada perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah ini? Mungkin Bu bisa ditingkatkan sampai ke level 7. Karena kalau level untuk yang lebih tinggi lagi Bu memang agak sulit karena kebanyakan guru-gurunya lebih senior, jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan Bu. Berarti dari level 5 ke level 7 ya Bu. Nah, dari perubahan level ini pasti kan ada usaha yang Ibu akan lakukan. Nah, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk adanya perubahan proses pembelajaran di kelas? Sebenarnya Bu, saya masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau kebijakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara sering yang bergantian begitu Bu. Baik, untuk rencana yang Ibu katakan tadi tentang rencana mentoring atau pendampingan. Selain itu, ada tidak rencana atau strategi yang mungkin Ibu bisa terapkan di sekolah untuk teman-teman guru yang lebihnya begitu pendampingannya? Mungkin selain mentoring Bu, saya akan coba konsultasikan kepada kepala sekolah atau membuat semacam pelatihan dalam kelompok kerja guru yang tujuannya dapat meningkatkan kompetensi khususnya dalam hal bagaimana penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif Bu. Berarti ada rencana-rencana yang Ibu sudah sampaikan tadi ya Bu, tentang selain mentoring, pendampingan, ada juga pelatihan dalam bentuk KKD. Nah, dari ketiganya ini kira-kira untuk kegiatan yang lebihnya yang bisa Ibu lakukan itu dari ketiganya itu yang mana? Sepertinya yang mentoring yang saya dahulukan ya Bu, karena kalau yang pelatihan perlu persiapan yang matang, kemudian waktu dan biaya juga, dan harus mencari juga narasumber yang memang punya berkompetensi dalam hal pembelajaran yang bervariatif. Oke, berarti kegiatan mentoring yang akan Ibu lakukan dengan berkolaborasi lebih begitu dengan rekan sejawat. Nah, untuk waktunya Ibu, kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan dengan kegiatan mentoring ini? Saya tentunya Bu butuh bantuan dari teman guru di sekolah yang lebih ahli dalam bidang IT atau sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif seperti di sekolah saya ada Dwica atau Wahyu, begitu Bu. Nah, kalau waktunya Bu, kira-kira kapan Ibu bisa lakukan? Insya Allah secepatnya ya Bu, mungkin minggu depan saya akan melakukan dan berkoordinasi dulu dengan rekan guru di sekolah saya dan akan melakukan mentoringnya Bu. Baik, berarti secepatnya ya Bu, Ibu akan melakukan kegiatan mentoringnya dengan rekan guru. Nah, hasil dari percakapan kita bisa Ibu ceritakan apa nih hasil dari ngobrol-ngobrol kita ini tentang permasalahan Ibu? Gini ya Bu, dari percakapan kali ini saya mendapatkan gambaran ya Bu bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan dalam media pembelajaran Bu. Baik, alhamdulillah Bu, sudah ada gambaran yang akan Ibu lakukan agar terjadi proses perubahan dalam pembelajaran yang lebih bervariatif, lebih kreatif. Saya tunggu ya Bu kabarnya dari Ibu setelah melakukan proses mentoring dengan rekan gurunya. Kita nantikan cerita-cerita selanjutnya nih dari Ibu. Mungkin percakapan kita hari ini dicukupkan sampai di sini Bu. Terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya rencana-rencana Ibu ini bisa dilakukan dengan maksimal. Mentoring dan kolaborasinya dengan rekan sejawat di sekolahnya ini lebih berjalan dengan lancar. Iya Bu, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan terjadi perubahan di sekolah saya Bu. Baik Bu, sama-sama. Jika ada yang perlu dibicarakan silakan ya Bu dihubungi saya saja. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Baik, Bu Mala tadi sudah melakukan proses coaching ya sama Bu Miri ya. Iya Pak. Baik, sebelum kita menyelesaikan presentasi ini, saya akan menanyakan beberapa hal.
terkait dengan proses selama observasi tadi ya. Yang pertama itu kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator tercapainya diinginkan? Tadi setelah saya melakukan proses coaching dengan coach saya, alhamdulillah sudah berjalan dengan alur tirta, di mana saya menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya. Kemudian selain itu, sehingga alur tirta tersebut itu bisa saya bisa menggali masalah dari coaching, kemudian beliau bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu Pak. Baik Bu, jadi menurut saya selaku observer, proses coaching yang Ibu sudah jalankan tadi itu sudah sangat baik. Kemudian proses alurnya pun sudah sesuai dengan alur tirta ya. Jadi tadi kan Ibu sudah jelaskan bahwa tirta kan ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksinya sudah berjalan, kemudian tanggung jawabnya. Nah kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada coaching sehingga Ibu bisa menemukan ataukah Ibu dan coachingnya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga tadi sudah dilaksanakan dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa yang siapa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru dilaksanakan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, jadi saya ingin mendalami dan memahami tentang alur tirta ini sehingga saya bisa melakukan coaching selanjutnya ini lebih baik lagi. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi dan tentunya kedepannya juga saya harapkan kerjasama lagi yang lebih daripada hari ini. Mungkin demikian observasi kita hari ini Bu Nirmalaya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.